Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan dalam program Kompas Iman. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian untuk boleh belajar bersama-sama dengan saya mengenai doa. Nah, hari ini kita akan memikirkan mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dapat atau harus berdoa di tengah-tengah masa yang sukar, atau harus berdoa di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang kita hadapi atau alami. Nah, topik ini sengaja kita pikirkan, kita sengaja boleh bicarakan oleh karena kondisi dan keadaan yang kita hadapi sejak setahun terakhir di era pandemi COVID-19 ini begitu membuat orang-orang percaya mengalami berbagai tantangan, dan tidak sedikit orang-orang percaya yang bahkan mengalami penderitaan. Mereka bukan hanya mengalami krisis oleh karena ekonomi yang tidak menentu, tapi bahkan juga ada banyak orang-orang Kristen yang bahkan mengalami krisis kehidupan oleh karena mereka kehilangan orang-orang mereka kasihi. Itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak kita untuk boleh memikirkan mengenai bagaimana kita seharusnya berdoa di tengah-tengah masa yang sukar. Untuk itu saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi Rasul Paulus berbicara mengenai bagaimana keselamatan seseorang diterima oleh karena anugerah Tuhan. Waktu seseorang oleh karena anugerah Tuhan dia diselamatkan Tuhan, maka orang tersebut oleh Rasul Paulus disebut sebagai dia hidup di dalam kasih karunia. Apa maksud Rasul Paulus waktu dia berkata bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus ini yang percaya kepada Yesus, Anda dan saya, ketika kita menerima keselamatan, kita hidup di bawah kasih karunia. Artinya apa? Artinya kasih karunia Tuhan, anugerah Allah itu melingkupi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Maka kita disebut hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, jadi karunia dan anugerah Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang penting bagi orang-orang percaya, termasuk ketika kita bergumul dengan pergulatan kehidupan, dengan situasi dan kondisi yang menekan diri kita. Nah, kita waktu berdoa kepada Tuhan, nah pertanyaannya adalah apakah kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita di dalam menjalani pergulatan kehidupan kita. Nah, maka hal pertama yang kita bisa pelajari di dalam topik kita hari ini, bagaimana kita berdoa saat kehidupan sukar. Maka pertama, kita berdoa perlu dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah iman bahwa anugerah Allah cukup bagi kita di dalam melewati, menjalani pergumulan yang kita hadapi.
Apa arti bahwa kita percaya bahwa anugerah Allah itu cukup bagi kita? Ya, itu berarti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita percaya bahwa anugerah Allah itu cukup bagi kita percaya bahwa masa-masa hidup yang sukar yang kita alami, penderitaan yang kita jalani itu tidak di luar di luar tangan dan kendali kuasa Tuhan. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa masa-masa hidup yang sukar yang kita hadapi sekarang ini adalah masa hidup yang masih di bawah kontrolnya Tuhan. Dan oleh karena itu masih di bawah kontrolnya Tuhan, Tuhan mampu memberikan kepada kita kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang kita butuhkan untuk apa? Untuk mampu menjalaninya, untuk mampu melewatinya sampai akhir. Nah, tentu anugerah Tuhan tidak berarti bahwa semua kita dapat lolos atau luput dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak. Orang-orang percaya yang percaya dengan anugerah Tuhan pun kadang-kadang Tuhan izinkan dia harus mengalami masa-masa di mana dia kehilangan sesuatu. Nah, tetapi bagaimana orang-orang percaya bisa survive di tengah-tengah segala penderitaannya? Itu karena anugerah Tuhan cukup dalam kehidupan dia. Kekuatan dari Tuhan menyertai dia, menguatkan dia sehingga apa? Sehingga imannya tidak gugur bahkan ketika orang tersebut berhadapan dengan kenyataan-kenyataan pahit tertentu dalam kehidupannya. Nah, itulah artinya kita percaya bahwa anugerah Allah itu cukup dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ada topangan tangan Tuhan yang selalu menguatkan kita. Nah, itu yang pertama. Kita perlu berdoa dengan sebuah pemahaman bahwa walaupun hidup kita tidak mudah, walaupun kita sekarang berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ketika kita percaya anugerah Allah cukup bagi kita percaya bahwa dalam anugerahnya Tuhan akan tetap menguatkan kita. Kita tidak akan sampai gagal ataupun kita tidak akan sampai meninggalkan Tuhan walaupun situasi dan kondisi berat kita hadapi sekalipun. Dan yang kedua, di tengah-tengah segala situasi kondisi yang ada, kita perlu berdoa dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah keyakinan bahwa setiap penderitaan, setiap kesukaran yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan itu selalu menghasilkan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang dihasilkan ketika Tuhan mengizinkan dalam anugerahnya anak-anak Tuhan mengalami penderitaan adalah apa? Adalah keteguhan iman. Atau Alkitab menyebutnya sebagai ketekunan. Nah, maka di dalam surat Roma ini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa dalam anugerahnya Tuhan mengizinkan kita harus barangkali mengalami pergulatan hidup, penderitaan, tetapi dalam anugerah Tuhan, penderitaan yang seharusnya menghancurkan kehidupan kita itu malah dijadikan Tuhan sebagai instrumen alat untuk menguatkan kita, membuat kita belajar berharap kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus sendiri mengalami apa yang dia tuliskan dalam surat Roma. Dalam perjalanan hidupnya kita tahu bahwa Rasul Paulus mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak mudah. Dia mengalami banyak sekali tantangan. Dia mengalami penderitaan. Tetapi di dalam mengikut Tuhan, walaupun dia mengalami banyak penderitaan, pada akhirnya penderitaan itu membuat Rasul Paulus semakin kokoh dalam mengikut Tuhan. Bahkan ketika Rasul Paulus diizinkan oleh Tuhan memiliki duri dalam dagingnya, sesuatu yang dia tidak inginkan, tapi dia tidak bisa menolaknya, sesuatu yang dia tidak inginkan, tapi dia tidak bisa menghindarkannya.
Rasul Paulus justru berkata bahwa di dalam kelemahanlah justru dia mengalami kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Di dalam segala kelemahannya lah justru imannya menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Mungkin Anda dan saya juga bisa mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami. Bahwa di dalam kesukaran kita, di dalam penderitaan kita, di dalam ketidakberdayaan kita justru kemudian semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kita tanpa harapan kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah sebabnya maka di dalam doa, ketika kita di tengah-tengah segala situasi pandemi atau segala situasi yang menekan dan menyulitkan, maka hal kedua yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita adalah kita belajar untuk apa? Berdoa dengan sebuah iman bahwa penderitaan yang kita alami, kesukaran yang kita hadapi itu bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Setidaknya Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kesukaran, penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan itu menjadi instrumen untuk membuat kita semakin kuat bergantung berharap kepada Tuhan. Nah, jadi dua hal ini perlu kita terus pelajari di dalam mengikut Tuhan, khususnya ketika kita berada dalam kesulitan dan pandemi seperti sekarang ini. Pertama, waktu kita berdoa di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa kita perlu percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Bahwa anugerah Tuhan akan menguatkan kita hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu belajar ketika kita berdoa dengan sebuah keyakinan, sebuah pemahaman bahwa Tuhan mengizinkan apa yang kita alami untuk menguatkan iman kita, membuat kita belajar tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Jemaat sekalian, bagaimana sikap kita di dalam mengikut Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Bagaimana sikap Anda dan saya ketika kita berhadapan dengan realita-realita hidup yang tidak menyenangkan, mengecewakan diri kita? Sebagian di antara kita, saya yakin ada banyak yang sangat tekun berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita melewati masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan, bagaimana respons kita? Apakah kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi tidak mau lagi untuk berdoa kepada Tuhan? Nah, kalau respon kita seperti itu, maka kita salah dalam merespon situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, maka kita belajar sama-sama hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang sulit, bahkan ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab tidak seperti yang kita inginkan, maka dua hal tadi harus menjadi pembelajaran kita. Ingat bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Walaupun realita tidak seperti yang kita harapkan, tapi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, itu cukup bagi kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita alami bukan tanpa maksud dan tujuan. Penderitaan yang kita alami, Tuhan izinkan setidaknya membuat kita untuk belajar semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan dengan setia sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.